menceritakan seorang pria berusia 28 tahun bernama Keisuke. Ia seringkali membagikan momen kebersamaan dengan sang kekasih di media sosial dalam bentuk cerita bersambung. Namun sesungguhnya, Keisuke hanyalah pria culun yang tak memiliki pacar. Sosok wanita yang ia anggap pacar dan dipanggil dengan nama Haru sebenarnya cuma pacar hayalan Keisuke. Dia dengan sengaja merekayasa foto supaya para pengikutnya di media sosial seolah-olah melihatnya sedang bersama sang kekasih. Padahal banyak dari pengikutnya tahu foto itu cuma settingan, tapi mereka membiarkan supaya bisa mengejek Keisuke dengan kehaluannya. Namun Keisuke tidak peduli, sebab ia merasa jika memiliki pacar hayalan, maka ia bebas berimajinasi sesuka hati, walau ia tak dapat memungkiri bahwa semua itu tidaklah nyata. Saking populer ceritanya sampai diterbitkan dalam bentuk buku. Awalnya buku pertama karya Keisuke yang berjudul Pacar Hayalan mendapat respon positif dan cukup laku keras. Tapi editornya yang bernama Anzai memperingatkan agar Keisuke harus mulai mencoba menghadapi kenyataan dan tidak terus-menerus terjebak dalam hayalan. Sebab belakangan ini website mereka mulai sepi pengunjung. Jadi Anzai menyarankan agar Keisuke mencari ide baru atau mencari pacar sungguhan yang bisa membuatnya semangat kerja. Namun Keisuke terlalu pesimis dengan sesuatu yang tak akan bertahan lama. Nantinya mereka akan bertengkar karena masalah kecil dan pada akhirnya putus. Padahal Keisuke sama sekali belum tahu bagaimana rasanya pacaran. Saat ini diketahui Keisuke tinggal sendirian di rumah peninggalan sang kakek. Terkadang teman dekatnya yang bernama Yuki sesekali mampir untuk sekedar memeriksa kondisi Keisuke yang makin memprihatinkan. Yuki berharap Keisuke tak menyerah dan mau menulis lagi seperti dulu. Di suatu pagi, tepat tanggal 1 April, Keisuke menonton acara yang meramalkan warna keberuntungan merah muda bagi orang yang berzodiak Aries. Kebetulan zodiak Keisuke adalah Aries dan dia berulang tahun tepat di tanggal 2 April. Tapi ia tahu bahwa hari itu adalah April Mop, sehingga ia menganggap ramalan itu cuma lelucon. Malamnya, sewaktu pergi makan bersama Anzai, editornya itu mengingatkan kalau besok Keisuke akan berulang tahun ke-29. Jadi Anzai ingin tahu pacar seperti apa yang diimpikan Keisuke. Pria itu lalu menjelaskan ciri-ciri pacar impiannya. Cantik seperti artis berambut ponytail, bisa menyanyi dan menari seperti idol, pandai memasak dan membangunkannya dengan cara mencolek hidung. Semua ciri-ciri itu Keisuke cantumkan juga di profil sosial medianya. Sewaktu pulang, akibat terlalu mabuk, Keisuke sampai terbaring di jalan. Sambil menghadap ke atas langit, Keisuke berteriak menyebut kalau dia tidak butuh pacar, bersamaan dengan bintang jatuh tepat jam 12 malam, yang menandakan kini Keisuke telah berusia 29 tahun. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana ada seseorang yang membangunkan Keisuke dengan mencolek hidung pria itu. Karena penglihatannya kabur, Keisuke mengambil kacamatanya dan kaget melihat ada sosok wanita cantik duduk di hadapannya. Merasa ini cuma halusinasinya, Keisuke bergegas mencuci muka, berpikir ia sedang bermimpi. Namun wanita cantik itu benar-benar nyata menyiapkan sarapan buat Keisuke. Pria itu langsung teringat pada siaran horoskop kemarin yang menyebut akan terjadi keajaiban untuk orang berzodiak Aries. Ia kemudian memeriksa ciri-ciri pacar hayalan yang ia ketik di profil sosial medianya dan mencocokkan dengan wujud wanita itu sama persis seperti apa yang ia bayangkan. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba Yuki datang berniat memberi hadiah kejutan. Tapi wanita itu buru-buru menyembunyikan hadiahnya karena terkejut melihat Keisuke sedang bersama seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai kekasihnya Keisuke dengan nama Haru. Seingat Yuki, Haru adalah nama pacar hayalan dalam ceritanya Keisuke. Saking syoknya, Yuki tak bisa berkata apa-apa dan perlahan mundur untuk pergi. Beberapa saat kemudian, giliran Anzai yang datang dan terkejut melihat ada wanita cantik sedang menari di sana. Awalnya Anzai mengira Keisuke sudah nyewa cewek untuk jadi pacarnya. Namun Keisuke menjelaskan kalau kemarin telah terjadi keajaiban di mana muncul sosok wanita sesuai yang tercantum di profilnya. Tapi karena belum percaya, Anzai menyuruh Keisuke mengetikkan lagi kalau Haru akan mengganti pakaian di depan mereka. Tak disangka-sangka ternyata Haru benar-benar menuruti perintah sehingga Keisuke yang panik bergegas menyembunyikan Haru ke dalam kamar.
Meski mengikuti setiap keinginan Keisuke, tapi Haru seperti punya perasaan sendiri yang bisa kecewa kenapa Keisuke tega membuatnya ganti pakaian di hadapan orang lain. Memang semua ini terkesan mustahil, dan mereka sama-sama tak tahu kenapa ini bisa terjadi. Yang jelas Anzai menyarankan Keisuke menerima situasinya saat ini, kalau Haru benar-benar nyata dan dia sekarang memiliki pacar sungguhan. Malam itu Keisuke memutuskan kembali ke rumahnya. Ia awalnya mengira Haru telah menghilang, sampai akhirnya wanita itu muncul kembali membawa kue ulang tahun. Ini pertama kalinya Keisuke merayakan ultah bersama dengan seorang wanita yang secara terang-terangan mengaku sangat mencintainya. Kehadiran Haru seakan memberi semangat baru di kehidupan Keisuke yang sebelum ini selalu merasa kesepian dan putus asa. Keesokan pagi, Keisuke terbangun dari tidurnya, mengira semua kejadian kemarin hanyalah mimpi. Tapi begitu ia mengenakan kacamata, Haru memang benar ada dan tidur tepat di sampingnya. Ia memotret wajah tidur Haru lalu mengunggahnya ke sosial media. Alhasil, banyak dari pengikutnya yang selama ini menganggap Haru itu cuma hayalan, jadi heboh mengetahui kalau Haru ternyata benar-benar ada dan sangat cantik. Karena sudah ngejomblo selama 29 tahun, jadi Keisuke berencana mengajak Haru pergi kencan. Tapi masalahnya dia belum punya pengalaman sekalipun, sehingga Keisuke mengetik berbagai perintah sesuai imajinasinya. Dari bergandengan tangan, menyuapinya makanan, berfoto bersama, bahkan berbisik di telinganya. Semua itu Keisuke ketikkan sebagai bentuk impian yang selama ini belum tercapai. Dalam hatinya, ia sebenarnya ingin merasakan kebahagiaan seperti yang dialami pasangan-pasangan lain di luar sana. Meski ia sadar, Haru cuma menjalankan perintah yang ia ketikkan selayaknya robot. Namun kebahagiaan mereka ternyata makin memperburuk reputasi Keisuke. Anzai menunjukkan kalau sekarang di website mereka banyak dari pembaca yang beralih memberikan rating buruk pada cerita pacar hayalan. Itu disebabkan oleh kehidupan Keisuke yang bahagia, dinilai sangat membosankan. Apa yang dulu membuat tulisan Keisuke jadi populer karena dia dianggap gagal menjadi seorang pria. Pada dasarnya, orang lebih tertarik dengan drama konflik seperti kisah selingkuh, ditinggal pacar, atau jomblo mengenaskan. Jika melihat situasi sekarang, menurut Anzai buku karya terbaru Keisuke belum layak terbit. Hal itu membuat Keisuke cemas, sebab jika bukunya tidak bisa terbit, maka dia tidak akan mendapat penghasilan lagi untuk bisa hidup nyaman bersama Haru. Keisuke terus memikirkan dan berusaha mencari ide baru untuk tulisannya. Namun selagi mengetik, lagi-lagi ia diganggu oleh Haru yang penasaran ingin tahu apa yang sedang dikerjakan Keisuke. Pria itu berusaha menghindar supaya wanita itu tidak melihat kalau yang dituliskannya tentang Haru. Keisuke pun mengetikkan perintah yang memaksa Haru pergi keluar sehingga Keisuke jadi punya waktu untuk melanjutkan ceritanya. Tapi karena pikirannya sedang buntu, Keisuke memutuskan pergi membaca komik demi mencari ide. Di tempat itu, ia secara kebetulan bertemu dengan Yuki sahabatnya. Keisuke memberitahukan kalau Haru adalah pacar hayalan yang menjadi nyata dan mengikuti semua keinginan yang diketik olehnya. Namun Yuki menanggapi biasa dan sama sekali tidak terkejut. Sebab menurutnya entah itu nyata atau bukan, selama Keisuke memaksakan fantasinya pada seseorang yang juga punya pemikiran dan perasaan sendiri, maka Keisuke harus siap kecewa saat nanti melihat sisi lain dari pasangannya. Mungkin waktu itu Keisuke terlalu menganggap sepele perkataan Yuki. Namun sewaktu dalam perjalanan pulang, dari kejauhan Keisuke secara kebetulan melihat Haru yang sedang jalan berdua sama Anzai editornya. Seketika ia kehilangan semangat, lalu berjalan pulang tanpa mengucap sepatah kata pun. Tak berapa lama, Haru akhirnya pulang dalam keadaan mabuk. Wanita itu masih berusaha menunjukkan perhatian sama Keisuke, tetapi pria itu memilih menjauh karena masih kecewa dengan kejadian tadi. Sikap Keisuke yang berubah menyebabkan Haru merasa frustasi. Ia terkadang merasa tidak mengerti dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Di saat ia merindukan Keisuke, tapi untuk suatu alasan tiba-tiba ia ingin ke suatu tempat tanpa alasan jelas. Dari sini Keisuke menyadari apa yang terjadi pada Haru adalah konsekuensi dari perintahnya. Oleh sebab itu Keisuke memutuskan kalau dia tidak boleh egois lagi. Ia kemudian mencoba mengetikkan kalau dirinya menyukai Haru yang hidup bebas sesuai keinginan sendiri. Keisuke berharap dengan begini ia bersama Haru dapat menjalani hubungan selayaknya pasangan normal. Akan tetapi keesokan pagi, Keisuke terkejut melihat kondisi rumahnya yang kembali berantakan.
Yang lebih mengagetkannya, penampilan Haru tampak acak-acakan dan sikapnya juga berubah jadi galak, menyuruh Keisuke membuang sampah kalau ingin dibuatkan sarapan. Hal ini tentu tak seperti yang dibayangkan Keisuke, yang mana Haru jadi lebih pemalas, cuek, sering marah, dan terkadang tiba-tiba menangis tanpa alasan jelas. Kalau dulu rajin bersih-bersih rumah dan manja sama Keisuke, sekarang lebih sering tidur. Ini pertama kalinya Keisuke merasa takut sama pasangan sendiri, walau mereka dekat tapi terasa jauh. Sampai-sampai Keisuke belum update status lagi di sosial media karena merasa jengkel dengan sikap Haru. Bahkan di malam itu, Haru bilang dia akan pulang larut dan langsung pergi tanpa meminta izin sama Keisuke. Menyebabkan Keisuke jadi tambah kesal, menyalahkan Haru yang tidak memahami perasaannya. Ia jadi berpikir macam-macam, membayangkan Haru sedang pergi mesra-mesraan berdua sama Anzai. Akibat terpengaruh oleh pikiran negatif itu, menyebabkan Keisuke makin gelisah dan marah-marah sendiri. Apalagi setelah ia menerima pesan dari Haru yang memberitahu tidak akan pulang malam itu, Keisuke benar-benar sudah pasrah dengan semuanya. Keesokan pagi, Haru membangunkan Keisuke, yang mana wanita itu tampak kembali normal, tampil rapi dan perhatian seperti dulu lagi. Haru meminta maaf atas sikap buruknya belakangan ini, tapi Keisuke sama sekali tak mau bicara, seakan dia tidak peduli lagi sama Haru. Merasa perkataannya tidak didengar, mendadak Haru membanting foto kenangannya bersama Keisuke. Ia ingin Keisuke mau berbagi masalah dengannya. Karena kalau Keisuke cuma diam, Haru jadi tidak tahu harus bersikap bagaimana. Usaha yang dilakukan Haru ternyata sia-sia, karena Keisuke masih saja tak bicara sepatah kata pun. Meski diabaikan, Haru yang belum menyerah ternyata diam-diam masih punya rencana lain. Singkat cerita, keesokan pagi Keisuke yang masih tertidur, tiba-tiba dibawa secara paksa oleh beberapa orang tak dikenal ke tempat yang letaknya lumayan jauh dan pakaiannya juga digantikan. Begitu penutup matanya dibuka, Keisuke terkejut melihat sudah banyak orang berdiri di hadapannya, yang tak lain adalah perwakilan dari para penerbit buku. Acara ini dimaksudkan untuk meresmikan karya terbaru Keisuke yang akan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Pernikahan Pacar Hayalan. Tak disangka ternyata yang mempersiapkan acara kejutan ini adalah Haru dengan dibantu Anzai. Dari sini Keisuke akhirnya mengerti apa alasan Haru belakangan ini sering pergi dan jarang di rumah, yaitu demi menyiapkan kejutan buatnya. Anzai juga menceritakan awalnya Haru yang curhat mengenai hubungan dengan Keisuke, sehingga Anzai mengusulkan kalau ingin membantu Keisuke, maka solusinya yaitu menentukan perilisan buku terbarunya. Meski tahu cerita itu belum selesai, setidaknya dengan menetapkan perilisan di hadapan para penerbit, maka Keisuke mau tidak mau harus segera menyelesaikan ceritanya. Melihat Haru yang akrab dengan banyak orang, Keisuke justru merasa kurang senang. Sebab ia ingin Haru cuma jadi pacar hayalan dan tidak seharusnya menjadi bagian dari orang-orang yang tega berbuat seenaknya, memaksa Keisuke menulis sesuatu yang belum tentu bisa ia selesaikan. Dulunya cerita pacar hayalan tercipta dari rasa sakit serta kesepian selama bertahun-tahun yang dialami sendiri oleh Keisuke. Secara tak langsung Keisuke menjadikan cerita itu sebagai bahan pelarian dari masalahnya. Merasa tak terima dengan perlakuan rekan-rekannya, maka Keisuke mengambil laptopnya, kemudian berniat mengetikkan kalau Haru akan memukul Anzai, lalu mengusir semua tamu. Akan tetapi, Anzai langsung merebut laptop tersebut sebelum Haru sempat mempostingnya. Keisuke meluapkan amarahnya terhadap Anzai, yang berani memanfaatkan Haru untuk meraih ambisinya. Di sini Haru akhirnya mempertanyakan kenapa Keisuke begitu marah padahal mereka semua sudah berusaha ingin membantunya. Akhirnya Keisuke mengucapkan kata-kata yang menyakitkan bahwa dia tak butuh bantuan dan mungkin akan lebih baik jika sejak awal mereka berdua tidak bertemu. Baginya Haru cuma pacar hayalan, jadi tidak akan masalah buatnya sekalipun Haru menghilang. Mendengar kata-kata itu sangat melukai perasaan Haru. Setelah kejadian itu, Haru benar-benar pergi dari kehidupan Keisuke. Bahkan perilisan buku terbaru Keisuke juga dibatalkan. Merasa telah kehilangan segalanya, maka Keisuke memutuskan menghapus akun sosial medianya. Kini hidupnya seolah kembali seperti dulu lagi, yaitu sebagai pria jomblo yang hidup mengenaskan. Seketika Keisuke jadi teringat dengan kenangan-kenangan buruk di masa lalunya. Sejak kecil Keisuke selalu dikucilkan, dibully dan cuma jadi bahan candaan teman-temannya. Terkadang ia merasa iri jika melihat orang lain bisa memiliki pasangan sedangkan dia selalu saja sendirian.
Itulah yang mendorong Keisuke membuat cerita pacar hayalan, karena meski tanpa pacar, setidaknya ia bisa terlihat bahagia. Sayangnya, niat Keisuke mengekspresikan diri justru makin membuat orang-orang mengejeknya. Kini setelah kepergian Haru, Keisuke kembali menjadi seorang penghayal. Yuki yang kebetulan datang memeriksa keadaan Keisuke terkejut melihat pria itu jadi halu lagi, mendandani bantal-bantalnya seperti perempuan. Bahkan tingkat kehaluan Keisuke yang sekarang mungkin lebih parah dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang aneh, sewaktu Keisuke menyebut nama Haru, Yuki seperti tidak mengenal siapa Haru yang dimaksud. Dia bahkan menganggap Keisuke sedang ngelantur, ngaku-ngaku pernah pacaran sama cewek bernama Haru. Karena yang diingat Yuki, Keisuke sudah 29 tahun menjomblo, tak pernah sekalipun punya pacar. Keisuke awalnya marah karena dianggap pembohong. Namun sewaktu menanyakan pada Anzai, respon editor itu ternyata juga sama, tidak mengingat siapa Haru. Akhirnya Keisuke baru menyadari, apa mungkin karena dia menghapus akun berisi profil Haru, menyebabkan semua orang selain dirinya jadi tidak mengingat tentang Haru, seakan lenyap dari dunia ini. Dugaan itu semakin kuat setelah Keisuke melihat draft publikasi buku pernikahan pacar hayalan, di mana foto asli Haru yang seharusnya ada berubah jadi disamarkan. Selain itu ceritanya juga berbeda, yang endingnya Keisuke akan jatuh cinta sama wanita sungguhan dan bukan hayalan lagi. Dari sini Keisuke makin bingung, apa mungkin selama ini kehidupannya bersama Haru itu cuma sekedar mimpi? Masih teringat jelas dalam ingatan Keisuke, momen-momen indah yang pernah ia jalani bersama Haru, dari suara lembut wanita itu sampai menggandeng tangannya. Tak peduli apakah Haru itu cuma hayalan atau nyata, Keisuke mencoba menganggap wanita itu tetap ada bersamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, ingatan tentang wanita itu perlahan memudar. Kalaupun Haru cuma ilusi, hal yang paling sulit dipahami adalah sewaktu Haru menangis di hadapannya yang menunjukkan perasaan wanita itu sungguh nyata. Ia kemudian menyampaikan pada Yuki dan Anzai mengenai keinginannya mencari Haru. Namun Yuki malah menampar Keisuke dengan maksud menyadarkan pria itu. Selama ini Yuki memilih diam, membiarkan Keisuke terhanyut dalam imajinasi yang tak terbatas sampai-sampai Keisuke mengabaikan orang-orang di sekitar yang peduli terhadapnya. Terutama Yuki yang sesungguhnya sudah lama menyimpan perasaan suka terhadap Keisuke. Jika Keisuke ingin mengubah hidupnya, maka ia harus bisa berhenti berhayal dan mau menerima kenyataan. Segala perkataan Yuki membuat Keisuke sadar akan apa yang mesti ia lakukan. Ia tetap merasa perlu bertemu Haru walau untuk sekali saja. Sebab menurutnya sesuatu yang berakhir secara tidak baik-baik, maka selamanya ia akan terus dihantui oleh kenangan serta perasaan bersalah. Mendengar niat Keisuke, maka Yuki memberi saran. Mungkin Keisuke dapat menemukan Haru di tempat yang paling berkesan bagi mereka. Seketika Keisuke teringat satu tempat kenangan mereka, yaitu padang rumput luas di bawah langit yang cerah. Dan ia pun segera berlari menuju ke sana. Sesampainya di lokasi, awalnya Keisuke tak menemukan Haru. Namun ia tak berhenti berharap, dan pada satu waktu ia menoleh, sosok Haru tiba-tiba muncul tak jauh dari tempatnya berdiri. Wanita itu tampak senang karena Keisuke mau berusaha mencarinya. Di sana Keisuke meluapkan semua perasaannya yang selalu mengkhawatirkan Haru. Ia sadar kesalahan yang Haru lakukan adalah konsekuensi dari keinginan Keisuke sendiri. Sedangkan Haru, wanita itu menangis sebelumnya bukan karena sakit hati mendengar perkataan Keisuke, tapi lebih kepada dirinya sendiri yang merasa bersalah tidak mampu membahagiakan Keisuke. Oleh sebab itu, Haru sangat menginginkan Keisuke mau mengungkapkan perasaannya secara jujur. Inilah alasan mengapa Haru yang dulu cuma hayalan berubah jadi nyata, karena dia adalah perwujudan dari imajinasi Keisuke di saat merasa sangat kesepian dan putus asa. Haru meminta agar Keisuke mau memahami satu hal tentang cinta. Pada dasarnya, cinta itu bukan hanya tentang kebahagiaan bersama pasangan, melainkan juga kesempatan besar yang diberikan oleh Tuhan agar kita mau berusaha mengubah diri menjadi lebih baik dengan menurunkan ego, bukan hanya demi pasangan, tapi juga untuk diri sendiri. Jadi ia yakin Keisuke bukanlah pria lemah seperti yang dipikirkan orang lain, karena Keisuke memiliki kemampuan mengubah kehidupan banyak orang. Secara mendadak, Keisuke memeluk Haru, sembari mengatakan kalau bersama Haru hidupnya jadi sangat menyenangkan. Begitu juga dengan Haru yang membalas pelukan Keisuke dengan erat, berterima kasih karena Keisuke masih mau mengingatnya. Keduanya pun berciuman, yang mana Haru bersyukur mereka dapat menjadi sepasang kekasih walau cuma sesaat, sebelum akhirnya sosok wanita itu perlahan lenyap dari pelukan Keisuke. Perpisahan ini memang terasa menyakitkan buatnya.
Tapi setidaknya mereka berpisah secara baik-baik dan Keisuke sudah bisa menerima sosok Haru tidaklah nyata atau ilusi yang muncul dari rasa penderitaannya sehingga kini ia harus bisa merelakan meski sedih yang dirasakan. 1 tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Sampai sekarang Keisuke masih bertingkah halu, tapi bedanya ini hanya untuk keperluan konten, demi menghibur para penghayal di luar sana agar tidak menyerah menjalani hidup. Dengan pengalaman berharganya bersama Haru, Keisuke tuangkan dalam bentuk cerita baru dengan judul Sang Penghayal Akhirnya Mencari Cinta. Anzai menilai sekarang sikap Keisuke jauh lebih dewasa, serta mampu memisahkan antara realita dan harapan. Walau terkadang realita itu menyakitkan, selama mengingat masih ada orang yang peduli terhadapnya, maka selalu ada jalan untuk mengatasi setiap masalah. Sekarang Keisuke tak lagi mudah percaya pada ramalan zodiak atau semacamnya, karena ia yakin tak ada seorang pun yang dapat meramal tentang cinta. Namun di hari itu, ia berpapasan dengan seorang wanita yang seperti tak asing buatnya. Selagi mencari wanita itu, Yuki tiba-tiba muncul menghampiri Keisuke. Rupanya kini kedua sahabat itu telah resmi menjadi sepasang kekasih, yang mana Keisuke merasa cuma Yuki yang paling memahaminya. Hal yang pasti, Yuki itu bukanlah hayalan, tapi cewek sungguhan. Jadi Keisuke merasa beruntung Yuki mau menerima dia apa adanya tanpa pernah sekalipun pergi meninggalkannya. Semua ini berkat bantuan Haru yang masih tetap tinggal di antara serpihan imajinasi Keisuke. Tentunya wanita itu turut senang menyaksikan Keisuke yang sekarang sudah bisa move on dan berhasil menemukan kebahagiaan yang diimpikan. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberi manfaat untuk kalian. Bersama saya Hendy, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.